Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Bonda Siseha Putra, di mana di sini kami dari kelompok 2 dari Sistem Informasi A ingin mempresentasikan modul Ventana Simulation pada produksi tahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 220512140008. Kemudian saya Nanda Alfiodita dengan NIM 220512140006. Perkenalkan, nama saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 2205121410. Perkenalkan, nama saya Audrina Zira Ramaniasari dengan NIM 220512140333. Dan perkenalkan, nama saya Christian Timothy Pujianto dengan NIM 220512141037. Pada latar belakang, pabrik tahu merupakan salah satu sektor industri yang memainkan peran penting dalam menyediakan kebutuhan makanan protein nabati bagi masyarakat. Namun, dalam penjalanan operasinya, pabrik tahu sering menghadapi tantangan di dalam pengoptimalan penggunaan sumber daya air dan energi secara efisien. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan satu peran inovatif yang dapat membantu pabrik tahu dalam mengelola penggunaan air dan energi secara lebih efisien. Simulasi yang merupakan solusi yang inovatif dan juga dapat membantu pabrik tahu mengelola penggunaan air dan energi secara lebih efisien. Pendekatan yang banyak digunakan adalah sistem dinamik, yang dimana memodelkan perilaku sistem kompleks dengan menggunakan perangkat lunak seperti Ventana Simulation. Pabrik tahu dapat membuat model sistem dinamik, mensimulasikan perilaku sistem, dan juga mengidentifikasi masalah serta potensi perbaikan. Simulasi yang membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pabrik tahu melalui pemahaman yang lebih baik tentang sistem, prediksi perilaku, dan juga peningkatan kinerja secara keseluruhan. Pada pembahasan kali ini, kami mengangkat rumusan masalah, yaitu bagaimana Ventana Simulation dapat membantu mendistribusi produk dalam pabrik tahu untuk meningkatkan kecepatan produksi dan mengurangi waktu tunggu. Pada pembahasan kali ini memiliki tujuan dari penelitiannya itu tersebut. Yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi pada pabrik tahu. Dengan menggunakan Ventana Simulation, pabrik tahu dapat memodelkan sistem proses produksinya secara virtual dan mengidentifikasi titik lemah dalam sistem. Hal ini memungkinkan mereka untuk menguji skenario alternatif dan membuat perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Dengan memperbaiki proses produksi, pabrik tahu dapat meningkatkan throughput dan mengurangi waktu tunggu sehingga meningkatkan kecepatan produksi secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu adalah optimalisasi penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya air dan juga energi yang efisien merupakan tantangan dalam operasional pabrik tahu. Dengan menggunakan Ventana Simulation, pabrik tahu dapat memodelkan konsumsi air dan juga energi secara realistis serta mengidentifikasi area mana yang menggunakan sumber daya dapat dioptimalkan. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi pemborosan sumber daya dan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan air dan juga energi. Selanjutnya itu adalah analisis sensitivitas dan juga perencanaan skenario. Ventana Simulation memberikan manfaat kepada pabrik tahu dalam melakukan analisis sensitivitas terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja produksi, seperti bahan baku, waktu proses, dan juga kecepatan mesin. Selain itu, pabrik tahu dapat merencanakan dan menguji berbagai skenario operasional sebelum menerapkan secara penuh, termasuk peningkatan kapasitas produksi, pengenalan mesin baru, dan juga perubahan jadwal produksi. Kemudian manfaat dengan menggunakan Ventana Simulation, pabrik tahu dapat meningkatkan efisiensi produksi, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, melakukan analisis sensitivitas, dan merencanakan skenario operasional. Hal ini akan membantu mereka dalam meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi waktu tunggu, dan mencapai kinerja sistem yang lebih baik secara keseluruhan. Kemudian metodologi penelitiannya, yang pertama lokasi dan waktu. Penelitian ini akan dilakukan di pabrik tahu yang dipilih sebagai tempat studi. Lokasi tersebut akan menjadi lingkungan nyata di mana pengguna Ventana Simulation akan diimplementasikan.
Yang kedua, pengumpulan data. Data yang relevan akan dikumpulkan untuk melakukan pemodelan sistem dinamik menggunakan Ventana Simulation. Data tersebut dapat mencakup informasi tentang struktur organisasi pabrik tahu, aliran proses produksi, penggunaan sumber daya, kinerja produksi sebelumnya, dan data lain yang relevan. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, menurut teori sistem, setiap elemen dalam organisasi dianggap penting dan memerlukan perhatian komprehensif agar manajer dapat bertindak secara efektif. Unsur-unsur tersebut meliputi struktur organisasi, departemen, fasilitas fisik, sumber daya manusia, serta aspek abstrak seperti misi, pekerjaan, kegiatan, dan kelompok informal. Misi organisasi, sebagai contoh elemen abstrak, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan tujuan dan arah organisasi, serta kerangka kerja untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan pemahaman dan penerapan misi secara konsisten, manajer dapat memastikan bahwa semua kegiatan dan inisiatif organisasi berkontribusi pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, sistem dinamik. Sistem dinamik adalah pendekatan yang fokus pada penentuan kebijakan dan dampaknya terhadap perilaku sistem yang dimodelkan. Model dinamik digunakan sebagai alat eksperimental yang bergantung pada fakta-fakta dalam sistem untuk mengamati perilaku sistem tersebut. Pemodelan variabel penting dan hubungan antar variabel menggunakan persamaan matematis atau diagram. Model ini digunakan untuk simulasi dan analisis guna memahami bagaimana sistem merespon perubahan kebijakan atau variabel terkait. Melalui simulasi dan analisis berkelanjutan, kita dapat memahami bagaimana sistem berperilaku seiring waktu dan dampak kebijakan terhadap pencapaian hasil dan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, simulasi. Simulasi adalah metode untuk mereplikasi sistem nyata dengan tujuan mempelajari sifat dan karakteristik sistem secara matematis. Dalam simulasi, perilaku sistem diamati dan dianalisis dalam berbagai skenario yang dikendalikan. Simulasi digunakan dalam berbagai bidang seperti manajemen operasi, bisnis, rekayasa, kesehatan, dan militer. Proses simulasi melibatkan pemodelan sistem dengan aturan matematis dan algoritma yang tepat. Data hasil simulasi digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang performa sistem, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengevaluasi dampak dari keputusan atau skenario yang diuji dalam simulasi. Yang keempat, pemodelan sistem. Pemodelan berperan penting sebagai alat bantu dan dalam pengambilan keputusan dengan menggambarkan sistem yang dibatasi dan relevan. Pemodelan sistem dinamik mengasumsikan bahwa perubahan dan interaksi antara variabel dalam sistem mempengaruhi perilaku dan permasalahan yang terjadi. Dalam pemodelan ini, kita dapat memvisualisasikan hubungan antara variabel dan melihat bagaimana perubahan pada suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. Pemodelan membantu dalam memahami dinamika sistem dan mengidentifikasi solusi yang lebih baik. Hal ini memungkinkan simulasi, analisis dampak keputusan, dan pengujian strategi alternatif sebelum implementasi di dunia nyata. Selanjutnya yang kelima terdapat sistem produksi. Sistem produksi merupakan entitas penting dalam bisnis dan industri yang melibatkan proses transformasi input menjadi output yang dapat dijual di pasar. Sistem produksi terdiri dari komponen struktural dan fungsional yang saling berinteraksi. Komponen struktural meliputi fasilitas, peralatan, bahan baku, dan tenaga kerja. Komponen fungsional melibatkan aktivitas dan prosedur untuk mengoptimalkan proses transformasi. Beberapa karakteristik penting dalam sistem produksi adalah kapasitas atau produksi dalam jangka waktu tertentu, kemudian terdapat efisiensi atau penggunaan sumber daya minimal, kemudian terdapat efektivitas atau mencapai tujuan, dan yang terakhir terdapat fleksibilitas atau adaptasi terhadap perubahan bisnis. Kemudian yang keenam terdapat Vensim. Vensim merupakan perangkat lunak pemodelan visual yang fleksibel, membantu profesional memahami dan menganalisis sistem dinamik yang kompleks. Antarmuka
intuitif dan visual memungkinkan pengguna, bahkan yang tidak berpengalaman dalam model sistem dinamik, untuk mudah membangun model dengan mengatur berbagai elemen seperti variabel, hubungan kausal, aliran atau flow, dan stok. Vensim juga memberikan kemampuan untuk melakukan simulasi model. Penggunaan Pengguna dapat menjalankan simulasi untuk melihat bagaimana sistem dinamik berperilaku dari waktu ke waktu, untuk memungkinkan pengguna untuk mengamati dampak perubahan variabel, menguji hipotesis, dan memprediksi hasil dalam berbagai skenario. Jadi untuk mensimulasikannya kita menggunakan software Vensim. Di sini kita klik New Model dengan final time-nya 12 dan unit start time-nya month. Setelah itu kita akan membuat variabel terlebih dahulu dengan menggunakan tools variable tools. Pertama-tama ada total produksi, penyimpanan sementara, produksi siap kirim, demand per periode, ambil dari pihak lain, persediaan pihak lain, kapasitas produksi, hasil kerja bulan, lama waktu produksi 1 tong tahu, keseluruhan jam kerja, jam kerja, dan waktu lembur. Selanjutnya kita akan memberi arrow tools. Di sini persediaan pihak lain, lalu jangan lupa memberi plus minusnya. Jadi setelah kita memberi plus minusnya, bisa dilihat bahwa total produksi memengaruhi ambil dari pihak lain dan kapasitas produksi. Sedangkan penyimpanan sementara dipengaruhi oleh total produksi dan produksi siap kirim. Produksi siap kirim sendiri dipengaruhi oleh demand per periode. Demand per periode ini adalah permintaan setiap periode. Ambil dari pihak lain dipengaruhi oleh persediaan pihak lain, sedangkan kapasitas produksi yang mempengaruhi adalah total produksi, dipengaruhi oleh hasil kerja 1 bulan, lama waktu produksi 1 bulan, eh, lama waktu lama waktu produksi 1 tong tahu dan keseluruhan jam kerja. Dan yang terakhir, keseluruhan jam kerja dipengaruhi oleh jam kerja dan waktu lembur. Setelah itu, kita akan membuat stack flow diagram. Kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Kita tulis di sini penyimpanan sementara. Kita pakai flow tool untuk membuat total produksi dan produksi siap kirim.
Setelah itu, kita rapikan terlebih dahulu. Untuk produksi siap kirim itu dipengaruhi oleh demand per periode. Selanjutnya, total produksi dipengaruhi oleh ambil dari pihak lain. Dan ambil pihak lain dipengaruhi oleh persediaan pihak lain. Kita pakai arrow tool. Selanjutnya bikin variabel lagi. Produksi dan kapasitas dipengaruhi oleh hari kerja 1 bulan, lama waktu produksi 1 tong tahu, dan keseluruhan jam kerja. Keseluruhan ini dipengaruhi oleh jam kerja dan waktu lembur. Kita beri garis lagi. Jadi setelah sudah semua kita butuh mengesimulasikan dengan menggunakan equation tools. Kita dari demand per periode terlebih dahulu. Tabnya kita ganti auxiliary. Fungsinya kita pilih jadi random uniform. Demandnya kita ganti 568. Max-nya 1255 dan seed-nya adalah 0. Jika sudah, kita klik OK. Lalu produksi siap kirim. Di sini produksi siap kirim kita type-nya pakai auxiliary. Equation-nya demand per periode dikali dengan 1. Kita klik OK. Lalu kita ke penyimpanan sementara. Tab-nya masih auxiliary. Dan subtype-nya kita ganti dengan with initial. Nah, equation-nya pas aktif inisial, kita klik total produksi, dikurangi dengan produksi siap kirim, dengan initial value 100. Selanjutnya total produksi, dengan type auxiliary juga, equation-nya ambil dari pihak lain, ditambah dengan kapasitas produksi. Selanjutnya, di persediaan pihak lain. Ini tabnya kita jangan lupa ganti auxiliary, equation-nya keseluruhan jam kerja, maaf, dengan equation 371, dan selanjutnya ambil dari pihak lain dengan auxiliary, dan equation-nya persediaan pihak lain dikali dengan 0,95. Selanjutnya di kapasitas produksi, tab-nya masih auxiliary, equation-nya keseluruhan jam kerja dibagi dengan lama waktu produksi 1 tong tahu dikali, maaf, ini dikasih kurung terlebih dahulu. Selanjutnya dikali dengan hari kerja 1 bulan. Lalu hari kerja 1 bulan ini kita pakai type auxiliary, terus equation-nya 24. Lalu ke lama waktu produksi tahu, equation-nya 12. Type-nya jangan lupa auxiliary juga. Lalu kita ke keseluruhan jam kerja. Di keseluruhan jam kerja, di sini equation-nya jam kerja ditambah dengan waktu lembur. Lalu jam kerjanya kita masukkan 480. Dan waktu lemburnya kita pakai type-nya auxiliary. Lalu function-nya kita pakai random uniform.
Lalu di min-nya ini kita 55, maksimumnya 56, dan setnya adalah 0. Jika sudah, lalu di sini run name-nya kita ganti dengan produksi tahu. Kita grafik. Nah, jadi di sini juga ada kapasitas produksi yang nanti dibahas di user interface. Selain itu, kita juga bisa lihat tabelnya. Jadi di sini tabelnya bisa dilihat dari bulan 1 sampai bulan 12. Dari demand per periode sampai ke waktu lembur. Jadi setelah kita membuat casual loop diagram, kita akan membuat ke user interface. Saat membuat user interface, kita di equation-nya kita yang ada perkalian kita ganti terlebih dahulu, diambil pihak lain. Di sini kita tidak perlu. Lalu di waktu lembur, karena kita mau mengubahnya, dan di sini masih random uniform, jadi kita ubah ke 0, karena waktu lembur yang akan dibutuhkan untuk mensimulasikan nanti. Selanjutnya, kita klik New. Di sini kita akan input objek, lalu kita ke kapasitas, kita pilih grafik, kita pilih kapasitas produksi, kita pakai waktu lembur, itu 200, incrementnya 10. Jadi di sini adalah simulasi yang waktu lembur menambahkan 60 menit atau 1 jam di waktu lembur. Jadi kita bisa lihat di tabelnya, kita lihat Q1 untuk kapasitas produksi ada 1080 bisa memenuhi demand per periode. Jika menambah waktu lembur sebanyak 60 menit atau 1 jam. Selanjutnya, jika skenario kedua, yaitu 150 menit atau 2 jam lebih 30 menit, kapasitas produksinya menjadi 1260. Jadi, untuk tutorialnya hanya segitu saja. Kita lanjutkan ke rangkuman skenario 1 dan 2. Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai output data. Persen error dari data-data empiris dan data output simulasi dihasilkan E1 sama dengan S min A per S sama dengan 1071 dikurangi 957 dibagi 1071 yang menghasilkan 6,3%. Kemudian untuk hasil persentasi error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi menghasilkan E2 sama dengan SS min SA per SA, yaitu 0,65 dikurangi 153,26 dibagi 153,26 yang menghasilkan 35%. Berikutnya terdapat skenario 1. Pada grafik di samping terdapat simulasi penambahan waktu lembur dalam waktu 60 menit. Pada grafik PEG di samping disimpulkan bahwa kapasitas produksi memenuhi hampir seluruh permintaan di tahun 2021, kecuali pada bulan Januari. Kemudian terdapat tabel pad. Kemudian pada tabel pad ini disimpulkan bahwa rata-rata kapasitas produksi pada skenario 1 sebesar 1080 tong per bulan. Lalu pada skenario 2 ada graph pad. Pada grafik pad di samping dapat disimpulkan bahwa kapasitas produksi pada skenario 1 setelah penambahan waktu lembur 150 menit, bahwa kapasitas produksi memenuhi seluruh permintaan di tahun 2021. Lalu yang kedua ada table pad. Pada table pad di samping dapat disimpulkan bahwa rata-rata kapasitas produksi pada skenario 1 sebesar 1.260 tong per bulan. Lalu ada user interface. Didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan dan terdapat user interface yang adjust
tebal, atau dapat disesuaikan oleh pengguna atau user. Sehingga pemodelan dinamis dapat lebih mudah dijalankan oleh pengguna ketika pemodelan dibuat oleh kreator. Kesimpulan, dalam praktikum ini, kami menggunakan Ventana Simulation untuk menganalisis dan memodelkan sistem produksi tahu dalam pabrik. Kami membuat casual loop diagram, stack flow diagram, dan user interface. Hasil simulasi kami menunjukkan bahwa Ventana Simulation adalah alat yang berguna untuk mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang mempengaruhi kinerja produksi dan merencanakan skenario operasional. Praktikum ini memberikan pemahaman tentang langkah-langkah penggunaan Ventana Simulation dalam industri tahu dan bagaimana hasil simulasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi produksi. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah pengucapan. Sekian dan terima kasih.